Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan sedikit materi mengenai sistem enterprise pada aplikasi SCM serta ERP. Sistem enterprise merupakan sebuah sistem yang mendukung organisasi untuk menciptakan budaya yang lebih disiplin. Sistem enterprise memiliki 4 karakteristik. Pertama, adanya standarisasi, di mana setiap transaksi yang sama harus diproses pada jalan yang sama. Kedua, adanya kontrol. Jika ada perubahan, maka sistem harus dapat menyesuaikan dengan terkontrol. Ketiga, adanya manajemen sistem. Keempat, memiliki data yang heterogen. Kategori dari sistem enterprise terbagi menjadi 3. Kategori pertama yaitu Customer Relationship Management atau CRM, yang merupakan sebuah pendekatan dalam mengelola hubungan korporasi dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimumkan komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Kategori kedua yaitu Supply Chain Management atau SCM, yang merupakan konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Kategori ketiga ada Enterprise Resource Planning atau ERP, yang memiliki artian sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara terintegrasi. Aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara terintegrasi. Aplikasi ini dapat menolong perusahaan untuk bekerja lebih efisien dengan meminimumkan halangan arus informasi antar unit kerja. Fungsi ERP ada beberapa macam. Yang pertama, memberikan pandangan global mengenai informasi atau data yang bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dan mendorong perbaikan. Kedua, meningkatkan kebutuhan kepada standar peraturan sistem keuangan dan mengurangi resiko. Ketiga, mengoptimalisasi operasional proses bisnis inti. Keempat, meningkatkan layanan pelanggan dengan menerapkan satu sumber penagihan. Kelima, menurunkan biaya operasional. Dan yang keenam, meningkatkan kualitas kerja dengan mengimplementasikan best practice yang ada dalam sistem ERP. Secara modular, sistem ERP terdiri dari sistem utama atau sistem operasi dan sistem pendukung atau finansial dan akuntansi serta SDM. Jenis-jenis ERP ada beberapa macam. Pertama, ada Odoo ERP, merupakan perangkat lunak open source yang digunakan untuk mengelola bisnis perusahaan secara menyeluruh. Produk ini dikembangkan oleh perusahaan Amerika Serikat yaitu Odoo. Kedua, ada SAP Business One, merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Sapphire System yang bermarkas di Inggris. Ketiga, ada NetSuite ERP, dikembangkan oleh NetSuite asal Amerika Serikat dan memiliki beberapa modul in-suite seperti keuangan, manajemen pesanan, manajemen produksi, manajemen supply chain, manajemen gudang, pengadaan, dan manajemen sumber daya manusia yang dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. 4. Ada Sage Intacct,
yang dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat. Aplikasi ini berfungsi pada pengelolaan keuangan perusahaan. Kelebihannya memiliki tampilan yang mudah digunakan, fiturnya lengkap, transaksi pembelian yang cepat, dan sistem keamanan tinggi. Kelima, ada Oracle E-Business Suite, dikembangkan oleh Oracle Corporation yang berasal dari Amerika Serikat. Modul fungsi yang dimuat di dalamnya meliputi SCM, HRMS, Project, Procurement, dan CRM. Enterprise Resource Planning atau ERP memiliki beberapa karakteristik. Pertama, sistem ERP merupakan paket software yang didesain pada lingkungan client-server, baik tradisional atau berbasis desktop maupun berbasis web. Kedua, sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. Keempat, sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk menyimpan data. Ketiga, sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Kelima, sistem ERP mengizinkan pengguna mengakses data secara real-time. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan yang memiliki tujuan yang pertama, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real-time. Yang keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Aplikasi SCM atau Supply Chain Management adalah sebuah aplikasi untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Tujuan dari aplikasi SCM yaitu adalah untuk memastikan sebuah produk berada pada tempat dan waktu yang tepat, untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa menciptakan stok yang berlebihan atau kekurangan serta memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Sasaran dalam supply chain adalah memaksimumkan keseluruhan nilai atau value supply chain yang diciptakan. Fitur-fitur utama software SCM yaitu yang pertama, Inventory Management, kedua, Procurement Management, ketiga, Order Management, keempat, Shipment Tracking, kelima, Return Management, dan keenam, Planning and Forecasting Management. Manfaat dari aplikasi SCM yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, kedua, manajemen gudang terkendali, ketiga, pengiriman tepat waktu, dan keempat, prediksi penjualan.